Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keiko Putri Darmawan, aku dari kelas 11-1 di SMA Negeri 50 Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak kalian untuk ikut mengeksplor museum di Museum Taman Prasasti yang ada di Jakarta ini. Nah, tapi sebelum itu aku bakal nunjukin gimana sih rute perjalanan yang tadi aku laluin untuk bisa sampai ke sini. Selamat menyaksikan. Titik awal kita itu di terminal bus Kampung Melayu. Setelah kalian tap in, langsung aja cari peron bus 5C, di mana lokasinya ini ada di ujung terminal. Ketika sudah ketemu peron 5C, kalian tinggal nunggu busnya datang sesuai jadwal. Perjalanan ke sana tidaklah rumit, cukup dengan naik bus 5C saja, kalian nanti akan turun di halte Monumen Nasional. Monumen Nasional. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Sesampainya kalian di halte Monumen Nasional, kalian bisa langsung cari jalan exit yang ada di sebelah kiri. Sehabis tap out, kalian jalan ke arah Museum Nasional untuk nyebrang sedikit, lalu jalan ke arah kanan. Dan di situ kalian bisa langsung ikutin jalannya aja. Supaya kalian tidak nyasar, saran aku kalian pakai Google Maps untuk mempermudah kalian selama perjalanan ke Museum Taman Prasastinya. Nah, itu dia perjalanan yang udah aku laluin. Jadi sekarang kita langsung aja untuk memulai eksplorasi ke Museum Taman Prasastinya. Pada mulanya, Museum Prasasti merupakan area pemakaman yang bernama Kebon Jahe Kober yang bermula beroperasi pada 1795 hingga kemudian pada 9 Juli 1977 resmi dijadikan museum dan dibuka untuk umum. Patung Pastor van der Grinten yang merupakan seorang pastor gereja Katolik Batavia di mana semasa hidupnya sangat disayangi banyak orang karena memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Patung berwarna coklat dengan desain yang menyerupai sosok beliau ini dibuat guna mengenang budi baiknya semasa hidupnya. Tinggi dan berwarna hijau, itulah ciri menara Johann Jacob Perry. Ia dikenal sebagai panglima perang divisi militer besar. Berkat jasa dan keberaniannya, ia dianugerahi gelar bangsawan kehormatan tertua dan tertinggi dari kerajaan Belanda. Selain tokoh Belanda dan Jepang, di sini juga terdapat prasasti tokoh Indonesia bernama Soehokji, seorang aktivis muda era 60-an yang saat itu vokal menentang kediktatoran pemerintah Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok pemberani, bahkan kisah hidupnya diabadikan dengan dibuatkan film berjudul Ji. Prasasti Monsignor Adami Karoli Claessens merupakan tokoh misionaris Katolik di Batavia, di mana salah satu jasanya adalah ia membangun kembali gereja katedral yang sempat roboh pada Mei 1890. Halo semuanya, jadi di sini aku udah bersama salah satu pengunjung Museum Taman Prasasti. Nah, kita bakal kenalan dulu sama kakaknya.
Michael. Oke, Michael ini masih mahasiswa atau udah kerja? Aku masih mahasiswa Kuliah di mana tuh Pak? kuliah di Indonesia. Jurusannya kalau nggak tahu? Jurusan itu teknik komputer. Oke, menarik nih. Nah, aku bakal nanyain beberapa pertanyaan untuk Kak Michael. Dimulai dari tujuan Kakak datang ke museum ini tuh apa? Aku datang ke sini tuh tujuannya buat rekreasi. Aku rekreasi di sini tuh pertama jalan-jalan sambil sejarah, sambil juga mikirin apa sih cerita-cerita itu aku sambil Nah, dari sekian banyaknya nih prasasti atau patung-patung yang ada di museum ini, Kakak tuh paling tertarik sama yang mana? Dan aku tuh paling tertarik sama pemandangan di situ apa yang ada di depan pintu masuk ya. Kalau kami masuk itu dia langsung kelihatan ada patung di mana seorang perempuan itu sedang tertidur, dia wajahnya atau wajahnya sambil menangis atau sambil sedih gitu lah. Itu menurut aku paling oke, aku juga tadi sempat lihat sih. Cuman Kakak tahu nggak nih kisah di balik patung itu tuh ada apa aja sih? Ada cerita apa? yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu kisahnya itu patungnya ini tuh merefleksikan atau menggambarkan penderitaan atau kesedihan perempuan yang ditinggal oleh pasangannya karena pasangannya itu wafat karena dia cuma sampai situ sih. Oke. Nah, ini satu pertanyaan lagi ya Kak. Jadi pesan Kakak untuk para remaja atau masyarakat Indonesia di luar sana yang masih jarang banget untuk mengunjungi museum atau bahkan belum pernah sama sekali itu apa? Buat kalian yang belum pernah datang ke tempat bersejarah, coba aja datang sekali atau dua kali. Mungkin tujuannya untuk refreshing atau ketika kalian lagi suka segala macam, coba aja sambil jalan-jalan santai ngeliat-liat tempat bersejarah. Mungkin di tempatnya itu nanti ada salah satu monumen atau benda yang menurut kalian menarik dan kalian jadi ingin tahu gitu apa sih cerita di balik benda atau monumen tersebut. Nah, dari situ ketertarikan kalian tuh bisa berkembang, kalian ingin cari tahu ini dari mana asalnya atau ceritanya apakah terus mungkin aja cerita yang kalau kalian pelajari itu nyambung dengan yang lain yang menurut kalian menarik. Nah, jadi saran aku sih coba aja sekali dua kali, refreshing aja, siapa tahu kalian tertarik. Oke, berarti awalnya tuh harus benar-benar coba aja, yang penting ya, coba-coba dulu, siapa tahu kalian tertarik dan mulai malah keberlangsungan gitu untuk terjun mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, sekian pertanyaan dari aku Kak. Makasih banyak atas waktunya dan kesempatannya sudah mau diwawancara aku. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kebetulan banget pas aku datang ke sini tuh lagi hujan, jadi aku mulai menjelajahi museumnya itu setelah hujan, dan itu berasa sekali ademnya, asrinya, dan juga jalan-jalan di sini tuh jadi nggak berasa capeknya gitu. Yuk. Buat kalian yang suka explore museum outdoor, Museum Taman Prasasti ini cocok banget bagi kalian yang suka hal-hal seperti itu. Karena keasrian yang dimiliki oleh museum ini tuh masih sangat-sangat terjaga, teman-teman. Setelah memasuki Museum Taman Prasasti ini, kalian bakal dikasih sama petugasnya, yaitu ini sedikit brosur kecil-kecilan mengenai informasi Museum Prasasti di sini gitu. Nah, menurut kalian, mana sih di antara prasasti atau patung-patung ini yang paling menarik perhatian kalian? Jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah.
Oke teman-teman, selesai sudah perjalanan aku untuk mengeksplor Museum Taman Prasasti ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Aku harap dengan adanya video ini kalian bisa tertarik untuk mengunjungi Museum Taman Prasasti di Jakarta ini. Sampai jumpa di lain pertemuan. Bye-bye.